Nakal yang gimana nih yang mau dibahas? Nakal anak muda. Tapi nggak semua anak muda nakal. Aku termasuk orang yang nggak nakal. Karena di zaman aku sekolah ya, aku kepikiran kalau misalnya kita tuh peraturan sekolah yang udah dibuat terus kita langgar tuh kayaknya nggak keren. Aku pribadi, karena dari hal yang kecil aja nih, masukin baju ke dalam celana. Aku sempat jadi murid teladan di kelas. Aku pernah ditunjuk, ini ya kayak Syandin ya, bajunya masuk terus ini ya. Kos kaki setinggi ini mam. Setinggi ini dulu kos kaki. Zaman sekolah kita celana pendek masih SMP kan. Zaman kami SMP masih celana pendek, kos kaki tinggi kan kelihatan kayak mau main bola. Iya. Itu di ejek loh. Cuman kalau kayak gitu sekarang lagi ngetren. Sekarang ngetren. Anak pang seperti itu. Anak skate. Kayak band netral atau siapa? Ya. SID. SID. Celana pendek kan, kos kaki tinggi. Jadi style itu kan. Sama kayak zaman batu. Waktu zaman Batu kayak siapa kan Tesi kan, Oh iya. itu kan diketawain pakai batu banyak. Terus zaman Batu manusia se-Indonesia gila nyari batu. Terus ada meme-nya, sebelum kalian merasa keren pakai batu, aku udah merasa keren duluan. Nah, jadi aku kalau misalnya kos kaki tinggi itu sekarang ini udah jadi fashion, berarti aku udah keren dari dulu. Sebenarnya dari dulu udah balik lagi sekarang. Gaya seperti dulu tuh emang udah balik lagi. Eranya muter kayaknya. Oh iya, muter. Yang dulu tren terus hilang, dianggap kuno, tren lagi. Iya. Contoh lain yang seperti itu selain style, pokoknya zaman dulu sepeda motor kan sempet tuh yang apa kemarin tuh ya, Astrea yang motor ya, terus yang vintage ya. Tapi klasik. nggak berbeda jauh sama kalau alat musik dari zaman dulu. Memang orang cari yang vintage tuh yang memang dicari gitu. Emang dicari. Contoh gitar Gitar kalau misalnya pegangannya 1970 1960 itu keren banget gitar. makin lama makin mahal. Itu kebukti kan memang gitar udah setua itu tone-nya masih stabil ya. masih stabil. Kayunya masih sangat stabil kan gitu. Sama kayak drum juga gitu. Kalau drum itu ada tahun-tahunnya kan kalau nggak salah kan? Ada. Cuman mungkin kalau drum posisinya kali ya. Posisi alat-alatnya misalnya dari segi senar, tom berbeda. Setnya ya. Nah, kalau di era zaman dulu ya gimana drum tuh penuh ya. Penuh keliling sampai belakang, kayak siapa punya si Gilang Ramadan nggak salah. Penuh itu aksesorisnya. Kadang tak ke toko tangga gitu. Set drum zaman dulu sama sekarang beda. Kalau makin lama makin upgrade. Cuman tergantung drummernya juga sih. Ya. Kalau kita lihat siapa si drummernya J-Rock, dia masih seperti styling zaman dulu. Masih. Ya kan? Dia nyamannya seperti itu. Ya. Kalau Imam, set drum yang seperti apa yang buat Imam nyaman main? Masih standar sih. Standar maksudnya seperti settingan drum keluar dari showroom? Bukan. Jadi kayak ya sama lah, punya influencer masing-masing kan. Kalau influencernya kayak Echa Sumantri, Putra Burger Kill, seperti itulah, mengarah ke sana setnya. Kalau aku malah cenderung kalau drum sesimpel mungkin. Kalau memungkinkan nggak pakai tom satu, nggak usah. Senar, floor, udah gitu red, aja. hi-hat. Udah gitu aja. Ya. Itu settingan menurut aku ya, kalau misalnya kita punya settingan sedikit, kita tuh lebih kelihatan aja kan. Nggak ketutup sama drum gitu kan. Nah, kita lebih kelihatan. Terus kalau misalnya kita bisa mengoptimalkan gear yang sederhana itu dengan permainan yang ya bisa dibilang kalau misalnya ini butuh double pedal, ternyata bisa dikejar dengan satu pedal, itu lebih keren menurut aku. Iya. Cuman tergantung kebutuhan masing-masing sih. Ya, tergantung kebutuhan. Cuman kalau Imam
bukan lebih banyak. Yang penting banyak. Yang penting Tapi banyak. nggak sebanyak Mike Portnoy. Make for- Nggak sebanyak Mike Portnoy. Oh, mungkin banyaknya ini sebuah drum dibeli terus ada tambahan buat Ada masuk tambahan, bass gitu ya. ya. Kayak ya splash kecil atau Splash. apa ya. Yang ya lebih tepatnya kayak Echas Mantri lah. Ya. Echas Mantri atau Putra Burger Kill. Nah, gitu aja. Cuman kalau beat drum 2 ya nggak perlu. Double pedal nggak perlu. Perlu sih sebenarnya, tergantung musiknya juga. Kalau main metal ya double pedal. Terpaksa main double pedal ya. Double pedal. Terpaksa. Terpaksa. Padahal aslinya nggak bisa. Di kampung kita ini musisi yang aku ada sih teman, mungkin Imam kenal juga. Dia tuh dari zaman dulu sampai sekarang jiwa festivalnya masih belum habis. Itu Siapa? dulu di zaman aku main band, ada nama bandnya itu Cylinder Head. Oh iya. Gitarisnya namanya Robby, itu sampai sekarang tuh kabarnya yang beredar itu si Robby sampai sekarang masih main festival. Masih istilahnya itu nggak habis dunia festival sama dia gitu, masih suka. Cuman karena memang keadaan kampung kita tuh udah nggak ada event-event yang, bukan nggak ada sih, mungkin event ada, cuman nggak seintens seperti dulu ya. Apalagi terhenti karena pandemi kan. Ya diperparah sama pandemi. Mereka main keluar. Ya. Mereka main keluar. Dan kabar terakhir, walaupun mereka itu nggak main festival, mereka sudah main sama IO. Oh iya. Mereka main sama IO. Hmm. Mereka punya budget. Budgetnya itu lumayan, 5 juta, 3 juta, 5 jutaan. Ya. 3 sampai 5 jutaan. Itu udah keren gitu. Keren lah, main Keren. dibayar. Ya, main dibayar keren gitu. Sebudget seperti itu ya, dengan budget yang 3 sampai 5 juta itu udah keren. Karena di zaman aku kita minta sejuta aja susah. Iya. Hebat banget sejuta, sedangkan Blitz aja itu aku pernah dapat cerita dari Bang Agus. Blitz Band itu minta budget 1.500.000. Ditolak. Bukan ditolak, dimarahin. Kok gitu? Sama karena IO-nya itu tempat mereka latihan dulu. Oh gitu ya. Dimarahin. Mahal kali kalian gitu kan gitu. Ya mungkin sebenarnya ini ya wajar juga ya kan, karena aku ngerasain kalau misalnya manggung gitu, manggung tuh lumayan energi yang dikeluarkan. Lumayan lah. Makanya aku pikir kan, ini kalau misalnya satu minggu ini dapat job aja sekitar 3 atau 4, itu malam semua, kelarnya itu tengah malam semua. Ini bareng rasanya nggak jalan. Enggak lah. Makanya ya identik lah kenakalan tadi. Ya kenakalan tadi. Musisi pakai narkotika, ya kan? Iyalah. Ya dengan alasan itu tadi untuk menyuplai energi dia kan gitu. Cuman sebenarnya biar balik modal aja sih. Paling tidak balik modal. Tidak balik modal. Balik modalnya dalam artian Akomodasi kan perlu diperhitungkan. oh ya, Rokok, makan, Iya. minyak, minimal kebutuhan ya. kebutuhan kita. Kebutuhan kita Biaya selama. latihan juga. Ya, ya sih, betul. Iya kalau band itu punya studio sendiri, kalau enggak Ya. yang rental kan, Rental, pasti rental. Walaupun punya studio sendiri, dia punya biaya listrik. listrik kan Iya. minimal. Atau untuk upgrade lah minimal. Kalau gitaris senar gitar pasti putus. Iya. Cuman Itu. kebanyakan orang yang butuh kita emang enggak. Mereka butuh kita, cuman tidak berani atau tidak mau mengeluarkan biaya Antara yang tidak sepadan. antara tidak mau atau tidak mengerti. Sebenarnya mereka mengerti, cuman mereka tidak mau rugi. Atau Pokoknya- bahkan tidak menghargai seni. Ya, mungkin kadang gini juga ya. Contoh kita ambil contoh kafe misalnya. Kafe itu dia mau bikin kafe dia rame, otomatis dia butuh Iya, apa ya? Butuh pengisi musik. ya. Iya. Karena kalau misalnya cuman apa namanya? Kalau hanya musik yang di setel gitu kan, musik jadi di Lewat setel. HP. Itu nggak kelihatan ada apa namanya? Ya nggak hidup lah suasananya. Iya. Kalau sekedar musik aja gitu kan bosan, karena jenuh. Iya. Harus diselingi sekali-sekali dengan ada perform live-nya gitu kan. Nah itu di Simpang 4 budgetnya tekan habis ya. Jarang sih yang ada budget yang sepadan. Iya, karena kadang kita mikirnya gini, kebetulan nih kafe punya teman gitu kan, ya bantu teman ngeramein kafenya lah kadang gitu kan. Kecuali Berpikir. teman. Nah,
istilahnya kan gini, kita main musik beda. Maksudnya itu kita main di kafe teman misalnya. Ya. Nggak mungkin kan kita jualan barang, kita jual harga normal. Ya. Pasti kita kasih korting kan, karena Iya. sama teman. Nih datang si bocil nih. Jangan kena gini. Oke. Karena sama teman kan. Ya. Beda cerita kalau sama orang lain. Kita nggak kenal sama orang yang punya pihak kafe. Oh gitu. Ya, sama orang yang punya kafe kita nggak kenal. Wajar kalau kita naruh harga di harga yang biasa kita pakai. Ya. Misalnya yang harga normal 200 Mm-mm. per orang. Kalau orang. sama teman setengah harga kurang. Jadi 100. Jadi Nggak 100. apa-apa, ya. Dengan kadang gini, kita main di kafe, hitung-hitungannya itu bersih atau ada kok sejenis makan atau minum atau rokok ditanggung sama pihak kafe gitu kan, bisa juga terbelah budget itu gitu kan. Enggak, kalau biasanya yang normal minum makan emang ditanggung pihak kafe. Kita nerima bersih, Ya. kecuali rokok ya. Ya. Kalau rokok mungkin tergantung pihak kafenya juga sih. Kafe. Ya. Ya bisa dibilang ya kafe di daerah Simpang 4 ini berkembang ya, kafe-kafe berkembang ya. Makin berkembang. Makin berkembang, ya nggak sepi pengunjung juga, rame juga Iya. kadang kan. Cuman hanya satu-satu yang ada live musiknya. Satu-satu yang ada Ya, musik. yang ada akustik segala macam. Ya mungkin karena apa ya, mungkin pengunjung itu mikir memang buat nongkrongnya memang nggak mau cari hiburan gitu kan. Ya. Memang pure pengen nongkrong aja gitu. Ah, Kadang memang sebagian orang kan kalau misalnya dia nongkrong terus ada live musik malah nggak jelas apa yang mau diobrolin mereka gitu. ya. Itu mungkin lebih ke pilihan tempat nongkrongan aja sebenarnya kan gitu. Cuman kalau ya sebenarnya emang wadah sih buat anak musik kan. Iya, Memang wadah. seharusnya ya menjadi Seharusnya. wadah. Ya. Karena itu tadi. Lagian kan positif juga. Ya, Nggak semua anak positif. musik itu kan. Ya, kalau kita main musik di kafe itu terutama di daerah Simpang 4 ini aku pribadi nilai sih ya nggak sepadan lah, apa yang dia korbankan dengan apa yang dia dapat sebenarnya nggak sepadan. Nggak sepadan. Contoh kalau aku pribadi nih, aku belak-belakan aja nih sama teman-teman. Kalau misalnya ada yang ngajakin, budgetnya berapa? Ya. Langsung, Wajar. langsung aku tanya, langsung aku Wajar. tembak. Gini bang, oh maaf lah gitu. Aku ninggalin keluarga, aku bilang gitu kan. Iya. Lagian acaranya tuh keseringan malamnya malam weekend. Iya. Itu malam dimana kita kumpul keluarga. Ya nggak aku korbankan. Emang wajar sih. Nah itu sebenarnya. Karena itu tadi mikir ya mendingan kita enak-enakan di rumah lah sama keluarga atau main kemana gitu kan. Cuman sebenarnya masih pengen gitu. Tapi kalau budget 300 kali main mau nggak? Aku 500 mam. Anjing. 500 mam. Berarti 500 kali main. 500 iya. 500. Kalau nggak 500 nggak usah. Nanti kalau Imam dapat job misalnya budget 5 juta barulah bisa ya. Ya kalau kita berdua aja kita akustikan 1 juta kan udah cukup itu. Wis, udah cukup ya? Juta di luar apa ya? Di luar pokoknya bersih ya. Ya. 500 Imam 500 aku, atau mungkin Imam nggak mau pakai budget misalnya 500.000 buat Bang aja lah gitu kan. Mending nggak usah. Terus tahu kan Imam bikin kafe.